lagi ada di podcast ini cute kayak kita ya. Jadi di episode perdana ini, di season perdana juga ya, season 1, kita mau ngobrolin tentang apa nih? Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Ya. Hai teman-teman, aku Tata. Aku Lulu. Aku Mei. Di era sekarang ini kan lagi ramai banget nih di media sosial, dari teman-teman yang menikah muda, terus ada juga teman-teman yang beranggapan kalau menikah itu harus ada settle semuanya, dari perekonomian, mental, dan semuanya. Atau dari teman-teman juga banyak yang berpendapat untuk tidak menikah. Jadi kalau teman-teman itu pilihan yang mana? Kalau dari kita, mungkin dari Kak Lulu dulu, dia pengennya menikah muda, mendingan nunggu settle atau tidak menikah. Tiba-tiba banget ya, langsung on point gitu. Oke, mungkin sebelum ke situ ya, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalau kalian ya biasanya dulu waktu kecil gitu kan, kalian udah mikir, aduh aku pengen nikah di umur segini gitu, ada nggak? Kalau aku dari kecil nggak ada target buat menikah, terus nggak ada impian, oke, 20 tahun kayak aku sudah besar dan aku akan menikah. Belum ada sih. Emang iya? Iya. Oh, ini udah nih kayaknya nih. Iya, kalau dilihat Ya udah nikah. Tidak. Ini 18 udah pengen gitu ya. Ya ampun, masih terlalu dini ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal nikah, ya jujur belum ada nih plan untuk nikah di umur berapanya. Cuman pengennya kalau misalnya mau nikah udah settle semuanya, mulai dari mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah kan jadi bisa menjalankan rumah tangga yang aman, nyaman, tentram begitu. Asik. Cuman kadang ada yang beranggapan, apalagi kan kita tuh cewek ya. Ya. Orang-orang tuh lebih lebih sensitif kalau misal kita cewek, apalagi kalau udah umur katakanlah 25 gitu ya. Itu pasti banyak banget omongan-omongan tetangga kayak lo, kamu udah umur segini loh, masa belum mau nikah sih? Beda lagi sama cowok kayaknya. Gender sebelah tersindir. Betul, apalagi kalau lebaran ya, kita kan sering kumpul keluarga, terus selalu ditanya, Aduh cowoknya mana nih? Aduh kapan nih? Aduh kapan kayak? tenang ibu, bapak, Asik. kita akan menemukan waktunya. Kalaupun sekarang kan nggak bisa, lagi lebaran. tapi kalian udah relate belum sih sama obrolan ini gitu? Kita kan umurnya beda-beda ya. Betul. Kalau Tata kayaknya udah mulai nih. Kalau aku sih di keluarga sih nggak terlalu digimanain, malah justru dibilang untuk cari banyak pengalaman dulu, terus habis itu senengin diri dulu, karena menikah itu kan nanti akan mengorbankan segalanya ya. Betul. Terus kalau dari teman-teman itu sudah ada memang yang menuju, dan ada yang sepertinya akan menjadi wanita karir. Jadi terbagi dua kubu kalau dari aku. Oh, tapi temenmu berarti belum banyak yang nikah. Belum ada yang nikah sejauh ini, tapi mungkin ada rencana ya, karena udah cari-cari furniture rumah. Oh, Dia sudah suka ngirim link TikTok wedding organizer, dream wedding gitu. Ya ampun. Ini kalau temenmu gimana, Mei? Kalau temanku ya pastinya masih pada ini semua ya. Oh, karena belum kan belum. Masih pada cute Masih pada gitu ya. karena kan ya balik lagi ya dengan usia yang cukup dini gitu ya untuk membahas ini gitu. Tapi emang kamu belum pernah dapat undangan nikah gitu dari temen? Ada, tapi kan itu yang udah lumayan tuh, 20-an ke atas lah. Sebenarnya kalau kita dihadapin sama 3 pilihan kayak tadi ya, menikah di usia muda, terus nunggu settle semua, dan pilihan yang terakhir itu nggak nikah, rata-rata orang bakal milih yang nomor 2 nggak sih? Iya. Sebenarnya gitu ya. Cuman balik lagi ke lingkungan sih kalau menurutku. Soalnya nih, kalau kita kan di Pekalongan ya, base-nya ya. Di sini tuh masih banyak banget orang-orang yang menormalisasikan pernikahan dini gitu. Bahkan kalau di daerahku itu usia di bawah aku udah banyak banget yang nikah. Sebenarnya itu lumayan jadi pressure sih ya. Balik lagi soalnya lingkungan. Kalau di daerahmu gimana, Tan? Kalau daerahku sih mostly ya, tempat tinggal memang sudah banyak yang menikah ya. Apalagi kayaknya kok serem ya sekarang, kayak lulus sekolah, apalagi SMA ataupun kuliah itu tiba-tiba disuruh nikah, kayak belum ada pekerjaan ya. Tidak harus menuntut harus ada pekerjaan sih, tapi yang namanya menikah itu kan pasti ada beberapa pemorsian diri kita ini akan terbagi, nggak yang fokus ke diri sendiri gitu kan Kak. Kalau dulu di lingkungan aku sih banyak, tapi nggak secara semuanya. Kamu, Mei? Oh enggak, aku kayak lagi main wayang. Kalau yang di daerah bahkan ada nih
kecelakaan ya, kita nyebutnya kecelakaan sebelum itu Oh, benar-benar menikah gitu loh. iya, Paham nggak sih? accident gitu Iya ya. betul. Dan ada juga temen aku yang udah gitu. Jadi kayak aku sebagai temennya itu merasa kayak prihatin juga gitu ya. Takutnya seumuran aku tuh malah balik yang kayak gitu loh. Jadi aku wanti-wanti aja nih buat kalian yang seumuran aku, apalagi belasan gitu ya, maksudnya ya, untuk jangan dulu deh mikir yang kayak gitu. Dan apa namanya, kalian itu masih bisa loh ningkatin skill dan kemampuan kalian buat lebih tinggi lagi daripada kalian udah mikirin kayak gitu. Capek juga, apalagi kan balik lagi gitu ya, kita belum ada pekerjaan yang settle benar-benar bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri juga gitu ya, gitu sih. Tapi kadang ada gini loh, karena balik lagi ya kita cewek gitu ya, pasti ada yang bilang ya udah kamu kan cewek, kamu bakal dinafkahin gitu. Gak perlulah yang nyari kerjaan yang terlalu berat atau nunggu settle dan lain sebagainya gitu. Menurut kamu gimana tuh kalau gitu? Kalau menurut aku balik lagi ya, karena kita cewek gitu ya, sebisa mungkin kalau aku sendiri walaupun cowok kita tuh ada penghasilan atau pekerjaan sendiri, tapi aku pengen aku juga ada gitu. Jadi biar sama-sama kita kerjasama buat bangun impian kita gitu, kalau misalkan kita udah berumah tangga nanti gitu. Betul banget. Oh iya, kalian juga pernah dengerin nggak sih teman Timun dan juga kakak di sini, yang bisa menyelamatkan perempuan itu adalah pendidikan dan juga pekerjaan. Nah itu benar banget apa yang dibilang sama Mi tadi. Teman-teman juga pasti baca di sosial media, terutama di TikTok. Kalau misalkan banyak banget kan kayak kasus perselingkuhan dan lain sebagainya. Terus dari komentar itu, mostly dari perempuan sendiri itu banyak yang mengutarakan bahwa yang bisa menyelamatkan perempuan itu adalah pendidikan dan juga karir. Itu setuju apa nggak? Setuju banget. Setuju banget sih kalau itu. Tadi kamu udah sempet mention ada apa perselingkuhan dan lain sebagainya. Makanya sekarang di sosmed dan anak-anak zaman sekarang itu ada kalimat atau kata ya berarti ya, yang kayak marriage is scary gitu. Iya, betul itu sekali. juga. Kalian setuju sama pernyataan itu? Setuju kalau misalkan untuk zaman sekarang ya, Iya, karena banyak betul. banget gitu, udah yang selingkuhan itu kayak udah dinormalisasikan gitu Iya, nggak sih? Malah jadi kayak konsumsi publik, kayak setiap hari, setiap bulan itu pasti ada kasus Ada. perselingkuhan. Karena yang kita lihat itu kan dari artis-artis terus yang di-up di sosial media. Padahal aslinya mungkin di realitasnya itu emang banyak kayak kali ya yang jadi perselingkuhan. Nah, dengan banyaknya kasus kayak gitu, apakah kalian masih tetap ingin menikah? Kok dari tadi kita mulu? Kakaknya balik jadi ke kakaknya. Bener, kan aku yang nanya, aku lempar pertanyaan dulu. Kalau dari kakak sendiri, Kalau dari kakak sendiri, nikahnya gimana? Kakak juga belum jawab nih, pengen nikah yang muda, settle atau apa? Iya, tentu semuanya harus settle dulu lah ya kan. Apalagi personally aku bukan pewaris gitu kan. Jadi ya kita harus settle semua dari benar kata Mei. Karena kita juga cewek, kita juga harus tetap kerja, tetap punya penghasilan supaya kita tuh tidak diremehkan oleh kaum sebelah gitu. Gender sebelah. Oh iya. Gitu sih sebenarnya ya, cuman akhir-akhir ini aku sering kan kayak misal lagi scroll Instagram atau sosmed lainnya gitulah, malah banyak celetukan dari Gen Alpha yang dari kecil itu dia kayak udah bilang ke orang tuanya, misal kayak Besok gede kalau misal aku nggak nikah gimana, boleh atau enggak? gitu. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang lebih aware kali ya, atau mungkin kalau Gen Alpha mah karena masih kecil jadi asal nyeplos gitu aja nggak sih? Apa gimana? Mungkin dia ya. Iya ya. Mungkin dia sudah didewasakan zaman gitu ya. Iya, sekarang ya. betul. Tapi aku penasaran deh, kalau di lingkungan kalian udah ada belum sih yang memilih untuk nggak nikah deh gitu? Sejauh ini dari teman-teman aku sih belum ada ya kak ya. Dia paling mungkin lebih ke kita harus settle aja dulu gitu. Dan mungkin untuk target nikah kapannya juga mereka dan aku pribadi juga nggak ada target, asalkan semuanya udah oke secara mental. Terus kayak kesiapan diri menjadi seorang ibu kan juga berat ya kak ya. betul. Melahirkan katanya berapa kali lipat dari height itu juga lumayan menakutkan, apalagi yang kemarin di Raditya Dika, kalau kalian nonton teman Timon yang dengan dokter rahim itu katanya ada orang rahimnya itu copot karena kesalahan pengetahuan dari sang ibu, dari keluarga dan lain sebagainya itu juga menjadi faktor penting bahwa sebelum nikah itu juga harus ada pembekalan pendidikan pengetahuan gitu sih. Iya, oke.
Setuju sih, setuju. Gimana lingkungan kamu, Mei? Ada nggak? Sejauh ini kalau aku lihat di lingkungan aku sendiri sih belum kayaknya. Malahan mereka tuh pada ya itu tadi kayak kayaknya mau mikir-mikir dulu deh, mau cukupin kebutuhan dulu buat nanti nikahnya itu. Sebenarnya kalau aku juga belum, kalau di lingkungan belum banyak ya sebenarnya. Cuman aku ada satu temen yang dia itu mungkin ada kecenderungan untuk ke sana gitu. Tidak mereka itu. Iya, ada kecenderungan buat nggak tahu lah, kayaknya nggak menikah deh. Aku belum ada ketertarikan untuk ke arah ke sana dan lain sebagainya gitu sih. Cuman nggak tahu ya nanti endingnya gimana. Nah, kalau semisal kalian nih suatu saat semisal kalian ada pilihan untuk tidak menikah, kira-kira gimana respon orang tua kalian? Kalau aku sih belum ngobrol ini sejauh itu ya. Cuman menurut aku mau orang yang mau menikah muda, mau menikah tunggu settle dengan umur yang berapapun itu ataupun tidak menikah itu semuanya itu sama. Kita tetap menjadi perempuan seutuhnya dan juga kita tidak bisa menghentikan mimpi kita, karena menikah atau tidak menikah itu tidak bisa menjadikan suatu patokan bahwa mimpi itu terhenti di situ. Jadi buat kedepannya mau ngambil take chance anything itu pokoknya dari menikah maupun tidak menikah itu sama aja sih. Orang tuamu bakal support apapun keputusanmu gitu ya? Mungkin iya. Sejauh ini kalau dilihat dari obrolan terkait itu iya sih. Oke. Kamu gimana, Mei? Kalau aku Jujur izin. izin ya, belum tahu nih. Belum tahu nih apa namanya respon mereka gimana. Mungkin agak shock ya awal-awal ya. Tapi kayak ya udahlah, keputusan apapun yang di aku, misalkan akunya itu bisa mencukupi kebutuhan aku sendiri gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting punya duit, Ya. kita bisa bahagia, bisa Betul. kemanapun gitu ya. Betul. Tapi kalau semisal orang tua aku sendiri nih, kayaknya awal-awal bakal ditentang sih. Tipikal orang Indonesia. Iya, Asian ya. mungkin kalau ibuku bakal nentang, pasti ya diceramahin lah, bla 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 gitu. Cuman menurutku kalau dari ayahku sendiri itu, kalau kita jelasin alasannya dari sini tuh kenapa mungkin bisa ngerti. Itu sih di bayanganku gitu ya. Cuman ya aku juga belum ada obrolan ke arah situ begitu. Cuman nih ada salah satu fenomena lagi yang sering aku temuin, bukan sering ya, pernah aku temuin. Kalau biasanya itu nikah ya tinggal satu rumah, kamu tahu nggak ada living apart gitu? Jujur itu aku nggak tahu sih. Oke. Kalau dari Jadi orang-orang itu ada yang nikah, aku lupa itu di negara mana, mereka nikah, tapi habis itu ya udah tinggalnya sendiri-sendiri kayak pacaran gitu loh. Kalau misal lagi ada waktu luang atau memang lagi kangen dan lain sebagainya, udah kita ketemuan. Tapi enggak. Fenomena unik ya. Bener-bener. Katanya kalau semisal tinggal bareng itu lebih memicu banyak perdebatan, pertengkaran gitu. itu mungkin karena mereka mungkin bosen kali ya kalau ketemu bisa setiap hari gitu ya. Tapi buat kita kayaknya itu agaknya aneh ya di Indonesia ini. Ya nggak tahu sih kalau dari culture teman-teman Indonesia jauh, kan kayak iya. gitu ya. Menikah tuh ya serumah gitu ya. Atau jangan-jangan kakak mau menerapkan itu nih? Iya betul. Apa iya? Ada kepikiran. Enggak, ini cuman kepikiran aja ya. Soalnya kadang aku tuh tipenya pertama agak bosen ya, gampang banget bosen. Kedua, kalau semisal di kerjaan itu lagi hektik banget atau di kehidupan pribadi itu lagi hektik banget, Kayak misalkan kodratnya istri itu harus di rumah, terus harus melayani suami. Padahal kan seperti yang kita tahu bahwa kodratnya perempuan, apalagi perempuan ya, kodratnya perempuan itu kan cuma melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Sisanya bukan kita. Kalau menurut aku ya, statement itu tuh culture banget yang di Indonesia gitu ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh malah ingin menghilangkan budaya itu, karena kayak aku malah pengennya dapet pasangan itu yang dia itu bisa ngertiin keadaan aku, tahu udah nikah terus aku mau kuliah gitu-gitu kan. Dia bisa ngehandle yang di rumah, aku bisa di luar gitu-gitu ya. Pokoknya kita harus memilih menikah dengan orang yang tepat. Asik, itu aku setuju banget sih. Memang Ya. kita kan menikah itu bukan untuk mematikan mimpi kita ya, kayak yang tadi kamu bilang kan, Ta. Kalau semisal kita nikah terus jadi nggak bahagia, ya ngapain? Betul. Iya kan, mending ya udahlah, mending kita sendiri dulu aja. Terus aku juga setuju sih sama Mei ya. Kalau semisal buat di rumah aja, itu aku kurang setuju.
Kamu gimana nih? Betul, kalau aku juga setuju sih dengan statement dari teman-teman Timun ini. Kodrat perempuan itu tidak harus ya di rumah aja, itu nggak harus. Dan ini tuh menjadi sebuah privilege ya menurut aku ya. Yang dari keluarga jujur nih di usia yang quarter life crisis kayak gini tuh agak pressure sih dari keluarga. Tapi balik lagi sih kayaknya mau menikah nggak menikah juga kebahagiaan itu kan penentunya kita sendiri ya. Choose your happiness. Oke, mungkin itu dulu kali ya obrolan kita hari ini di mini podcast. Cute. Pokoknya see you di episode berikutnya. Bye.